Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sundari dengan stambuk B1B121226. Di sini saya akan mempresentasikan materi evolusi teori organisasi. Oke, langsung saja. Teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah proses evolusi. Begitu pula dengan organisasi-organisasi yang ada saat ini juga, mencerminkan suatu pola perkembangan yang kumulatif. Untuk memahami apa yang tengah berlangsung sekarang pada teori tersebut, maka perlu melihat ke belakang sepanjang alur tepat teori itu berasal. Berikutnya, dimensi dalam evolusi teori organisasi. Terdapat dua dimensi dasar dalam evolusi teori organisasi, yaitu yang pertama, dimensi sistem. Merefleksikan organisasi adalah sistem, mempunyai dua perspektif, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup artinya organisasi bebas dari pengaruh lingkungan, sedangkan sistem terbuka, organisasi merupakan bagian subsistem dari lingkungannya, sehingga organisasi dapat dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan. Berikutnya yang kedua, dimensi tujuan. Berhubungan dengan hasil akhir dari struktur organisasi dibagi dalam perspektif rasional dan perspektif sosial. Perspektif rasional artinya struktur organisasi dirasakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Perspektif sosial artinya struktur organisasi merupakan hasil utama dari kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan dari para anggota organisasi. Berikutnya, evolusi teori organisasi dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 1900 sampai 1930, pendekatan-pendekatan awal terhadap teori organisasi pada abad ini menganggap organisasi sebagai alat mekanis untuk mencapai tujuan. Kami akan menggunakan istilah tipe 1 untuk menggambarkan para teoretikus dari masa ini. Berikutnya, pada tahun 1930 sampai 1960, para teoretikus tipe 2 beroperasi di bawah asumsi sistem tertutup, namun menekankan hubungan informal dan motivasi-motivasi non-ekonomis yang beroperasi di dalam organisasi. Selanjutnya, kerasionalan kembali lagi pada tipe 3 pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, para teoretikus melihat organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pada tahun 1975, akhirnya pendekatan mutakhir untuk memahami organisasi sangat dipengaruhi oleh para teoretikus tipe 4. Perspektif sosial digunakan kembali namun dalam kerangka kerja sistem terbuka. Berikutnya, teoretikus tipe 1, teori klasik. Memandang organisasi sebagai sistem tertutup yang diciptakan untuk mencapai tujuan dengan efisien. Organisasi sebagai alat mekanis untuk mencapai tujuan, efisien mekanis. Tokoh dalam teoretikus tipe 1 yang pertama, Frederick Taylor dan Scientific Management, menerbitkan karyanya tahun 1911 yang berjudul Principles of Scientific Management, melihat pengorganisasian pekerjaan pada tingkat yang paling bawah dari organisasi. Mengusulkan 4 prinsip scientific management, yaitu yang pertama, penggantian metode untuk menentukan setiap elemen pekerjaan secara ilmiah. Yang kedua, seleksi dan pelatihan kerja secara ilmiah. Yang ketiga, kerjasama antara manajemen dan buruh untuk mencapai tujuan dengan metode ilmiah. Dan yang keempat, pembagian tanggung jawab yang lebih merata antar manajer dan pekerja. Berikutnya, Henry Fayol dan prinsip-prinsip organisasi mengusulkan 14 prinsip manajemen Fayol, yaitu yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan komando. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Yang keenam, pengutamaan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketujuh, pemberian upah karyawan. Yang kedelapan, sentralisasi. Yang kesembilan, rantai skalar. Yang ke-10, tata tertib. Yang ke-11, keadilan. Yang ke-12, kestabilan staf. Yang ke-13, inisiatif. Dan yang terakhir,
semangat kelompok. Berikutnya Max Weber dan birokrasi. Mengusulkan model struktural yang paling efisien yang disebut sebagai birokrasi. Ciri struktur birokrasi: yang pertama, pembagian kerja; yang kedua, hierarki wewenang yang jelas; yang ketiga, prosedur seleksi yang formal; yang keempat, peraturan yang rinci; dan yang kelima, hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi, impersonal. Selanjutnya, Arabia Levis dan perencanaan rasional mengusulkan perspektif perencanaan rasional yang mengatakan bahwa struktur organisasi merupakan hasil logis dari tujuan-tujuan organisasi, mengatakan bahwa tujuan utama sebuah perusahaan adalah pelayanan ekonomis. Tidak ada perusahaan yang dapat hidup jika tidak memberikan nilai ekonomis. Contohnya, produk dan jasa. Berikutnya, teoretikus tipe 2, teori neoklasik. Tema umumnya adalah pengakuan mengenai sifat sosial dari organisasi, disebut dengan aliran Human Relation School. Memandang organisasi sebagai sesuatu yang terdiri dari tugas-tugas maupun manusia. Tokoh teoretikus tipe 2 yang pertama, Elton Mayo dan kajian Hawthorne. Percobaan diawali dengan meneliti perbedaan tingkat penerangan dalam pekerjaan terhadap produktivitas kerja. Kesimpulan eksperimen perhatian khusus dapat menyebabkan seseorang meningkatkan usahanya. Gejala ini disebut Hawthorne Effect, yaitu karyawan akan lebih giat bekerja jika mereka yakin bahwa manajemen memikirkan kesejahteraan mereka. Hubungan sosial yang lebih informal dalam kelompok lebih penting dalam menentukan produktivitas daripada perubahan kondisi kerja. Selanjutnya, Kester Barnett dan sistem kerjasama mengemukakan bahwa sebuah organisasi adalah sebuah sistem kerjasama. Organisasi terdiri dari tugas-tugas dan manusia yang harus dipertahankan pada suatu tingkat keseimbangan. Peran utama manajer adalah memperlancar komunikasi dan mendorong para bawahan untuk berusaha lebih keras. Selanjutnya, Douglas McGregor dan teori X, teori Y menyatakan bahwa ada dua pandangan tentang manusia. Yang pertama pada dasarnya negatif, teori X, dan yang lain pada dasarnya positif, teori Y. Teori X yang pertama pada dasarnya pegawai tidak suka bekerja dan jika mungkin berusaha menghindar. Yang kedua, pekerja memiliki ambisi yang kecil untuk mencapai tujuan perusahaan namun menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi. Yang ketiga, dalam bekerja, para pekerja harus terus diawasi, diancam, serta diarahkan agar dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Teori Y yang pertama, para pegawai melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang biasa seperti halnya kegiatan sehari-hari lainnya. Yang kedua, pekerja tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat karena mereka memiliki pengendalian serta pengerahan diri untuk bekerja sesuai tujuan. Yang ketiga, pekerja memiliki kemampuan kreativitas, imajinasi, kepandaian, serta memahami tanggung jawab dan prestasi atas pencapaian tujuan kerja. Berikutnya, Warren Berners dan matinya birokrasi mengatakan bahwa pengambilan keputusan pada birokrasi yang disentralisasi, kepatuhan kepada wewenang serta pembagian kerja yang sempit diganti dengan struktur yang didesentralisasi dan demokratis yang diorganisasi di sekitar kelompok yang fleksibel. Bentuk organisasi yang ideal saat ini adalah ad hoc crazy yang fleksibel. Berikutnya, teoretikus tipe 3, pendekatan kontingensi. Suatu organisasi harus berhubungan dengan lingkungannya. Organisasi yang efektif adalah jika struktur organisasinya mampu menyesuaikan dengan karakteristik lingkungannya. Adaptabilitas dan fleksibilitas. Tokoh pada teoretikus tipe 3 yang pertama, Herbert Simon dan serangan terhadap prinsip-prinsip mengatakan bahwa kebanyakan dari prinsip klasik tidak lebih daripada pepatah dan banyak diantaranya saling bertentangan.
Teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang di bawahnya dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing. Berikutnya, perspektif lingkungan dari Daniel Kahneman dan Robert Kahn. Organisasi perlu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah jika ingin dapat bertahan hidup. Lingkungan sebagai sebuah faktor kontingensi yang utama yang mempengaruhi bentuk struktur yang diinginkan. Berikutnya, John Woodward dan teknologi. Pentingnya teknologi di dalam menentukan struktur yang sesuai bagi sebuah organisasi. Berikutnya, kelompok Aston dan besaran organisasi. Besaran organisasi sebagai sebuah faktor yang penting yang mempengaruhi struktur. Berikutnya, teoretikus tipe 4, perspektif postmodern. Teori organisasi yang memusatkan perhatian pada sifat politis organisasi, pengambilan keputusan berdasarkan perilaku dan ilmu politik, telah meningkatkan kemampuan untuk menjelaskan fenomena organisasi yang terlewatkan oleh pendukung kontingensi. Tokoh pada teoretikus tipe 4 yang pertama, batas-batas kognitif terhadap rasionalitas dari James Marsh dan Herbert Simon. Mayoritas pengambilan keputusan memilih alternatif yang memuaskan, menganjurkan model teori organisasi yang mengakui keterbatasan rasionalitas pengambilan keputusan serta keberadaan tujuan yang saling bertentangan. Berikutnya, Jeffrey Pfeffer dan organisasi sebagai arena politik menciptakan model teori organisasi yang mencakup koalisi kekuasaan, konflik inherent atas tujuan, serta keputusan desain organisasi yang mendukung kepentingan pribadi dari mereka yang berkuasa. Kendali di dalam organisasi menjadi tujuan ketimbang hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang rasional. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.